Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semua. Perkenalkan, saya Fadila dari Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Langsung saja kita lihat videonya. Regresi linear sederhana. Pada kali ini judul data saya yaitu pengaruh kemiskinan terhadap pendidikan. Analisis regresi linear bertujuan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh satu variabel independen atau bebas yaitu X terhadap variabel dependen yaitu yang tidak bebas yaitu Y. Regresi sederhana merupakan gambaran hubungan atau variabel independen X terhadap variabel dependen Y. Variabel X yaitu kemiskinan dan variabel Y adalah pendidikan. Data yang saya analisis yaitu yang pertama analisis deskriptif menggunakan frekuensi table, yang kedua ada diagram, yang ketiga ada compare means, yang keempat ada uji regresi linear sederhana, dan yang kelima ada uji linearitas, yang keenam uji normalitas, dan yang ketujuh uji normalitas regresi linear sederhana. Indeks angka data yang saya pakai 0 sampai 25 itu sangat rendah, 26 sampai 50 itu rendah, 51 sampai 70 itu sedang, 71 sampai 85 itu tinggi, dan 86 sampai 100 sangat tinggi. Nah, di sini saya telah membuka aplikasi SPSS. Kemudian di sini variable view, saya akan masukkan terlebih dahulu nama. Di sini saya kasih X dan di sini saya kasih Y. Tipenya sama-sama numerik dengan width 8, desimal saya kembalikan ke 0. Di sini juga saya kasih kembali di 0. Nah, di sini di label X-nya akan sebagai kemiskinan dan di Y adalah pendidikan. Nah, values-nya non dan missing-nya juga non, kolomnya 8 dan align-nya di sini saya kasih rata center semuanya. Nah, di measure-nya saya kasih scale. Nah, selanjutnya di data view, di sini saya sudah memiliki data di Excel terlebih dahulu yang akan langsung saya copy. Saya masukkan ke SPSS di data view-nya. Nah, karena data ini sudah masuk, nah selanjutnya yang akan saya uji yang pertama adalah analisis deskriptif. Nah, pertama kita buka analisis, kemudian deskriptif statistik dan frekuensi. Di sini saya kasih masuk kedua-duanya, saya input ke dalam variabelnya. Nah, langsung pencet saja OK dan telah muncul. Nah, ini adalah tabelnya. Yang pertama ada kemiskinan. Di sini tabelnya valid datanya yang pertama ada 14, frekuensinya 1, persennya 2,9, valid persennya 2,9 dan kumulatif persennya 2,9. Yang kedua ada validnya 21, frekuensinya 2, persennya 5,7, valid persen 5,7. Kemudian 22, valid frekuensinya 1, persennya 2,9, valid persennya 2,9 sehingga menghasilkan total frekuensi 35, persennya 100,0, valid persennya juga 100,0. Kemudian di pendidikan, di tabel pendidikan, nah di sini validnya yang pertama 13 dengan frekuensi 1, persennya 2,9, valid persen 2,9. Yang kedua 14, frekuensinya 1, persennya 2,9, valid persen 2,9. Valid yang ketiga 16,
frekuensinya 1, persennya 2,9, valid persennya 2,9 dengan menghasilkan total frekuensinya 35, persennya 100 dan valid persen 100. Baiklah, selanjutnya kita kembali ke data view, ke data sebelumnya. Di sini kita selanjutnya akan menguji analisis deskriptif. Kita buka lagi analisis, kemudian deskriptif. Statistiknya dengan deskriptif. Selanjutnya kita masukkan lagi semuanya. Input ke variabel, kemudian oke. Nah, di sini hasil deskriptifnya sudah muncul, di mana kemiskinan N-nya 35, minimum 14, maksimum 68, min 39,00 dan standar deviation-nya 15,418. Pendidikan jumlah N-nya 35, minimumnya 14, maksimum 87, minnya 45,94. Kemudian standar deviation-nya 19,686. Selanjutnya kita kembali lagi ke data view. Nah, selanjutnya kita akan menguji diagramnya. Kita buka graphs, kemudian legacy dialog, kemudian bar. Di sini saya pakai yang simple, kemudian define. Nah, di sini yang pertama saya pakai kemiskinan. Saya input dan saya oke. Oke, ini hasil dari diagram batangnya kemiskinan yang data yang tertinggi itu 32 dan 45. Kembali lagi ke data view, kemudian ke graphs lagi, kemudian legacy dialog, bar, pakai simple lagi. Di sini define. Di sini selanjutnya kita kembalikan kategori kemiskinan dan memasukkan pendidikan. Klik OK. Nah, ini diagram dari pendidikan, di mana data yang tertinggi itu dengan angka 22, kemudian 45 dan 56. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke data view untuk menguji compare means-nya. Kita buka analisis, compare means. Nah, di sini kita masukkan pendidikan ke dependent list, kemiskinan di independent list. Kemudian kita pencet option, kemudian kita pilih median. Kemudian di sini kita checklist test for linearity, kemudian continue. Kita pilih oke. Nah, ini hasilnya. Di sini seperti yang kita bisa lihat, di sini ada pendidikan dan kemiskinan. Baiklah, kita kembali lagi ke data view. Nah, di sini kita akan melakukan uji regresi linear sederhana dengan tujuan analisis regresi linear sederhana digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk syaratnya, yang pertama valid dan reliable, yang kedua ada normal dan linear. Jadi yang saya akan jelaskan yaitu normal dan linear. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan pada uji regresi linear sederhana dapat mengacu pada dua hal, yaitu yang pertama, jika nilai signifikasi kurang dari 0,5 artinya nilai X berpengaruh terhadap variabel Y. Yang kedua, jika nilai signifikasi besar dari 0,05 artinya variabel X tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Selanjutnya saya akan mengujinya dengan membuka analisis, kemudian regresi, kemudian linear. Nah, di sini kemiskinan saya kasih masuk di independen.
pendidikan di dependen, kemudian di save. Di sini kita akan pilih residual unstandardized, continue, dan pilih OK. Nah, ini adalah tabel regresi. Yang pertama ini ada variable enter remove. Nah, pada variable enter atau remove, output bagian variable enter atau remove yaitu tabel ini menjelaskan tentang variabel yang dimasukkan serta metode yang digunakan. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan adalah variabel kemiskinan sebagai variabel independen dan pendidikan sebagai variabel dependen, dan metode yang digunakan adalah metode antar. Selanjutnya kita ke model summary. Nah, output bagian model summary, tabel ini menjelaskan besarnya nilai korelasi atau hubungan, ini R, sebesar 0,437. Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi atau R square sebesar 0,191 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau kemiskinan terhadap variabel terikat atau pendidikan sebesar 19,1%. Kemudian selanjutnya pada tabel ANOVA, output bagian tabel ANOVA, dari output tersebut diketahui baru bahwa F hitung sebesar 7,804 dengan tingkat signifikan sebesar 0,0009, yaitu kurang dari 0,5. Maka model regresi dapat dipakai untuk memprediksi variabel pendidikan, atau dengan kata lain ada pengaruh variabel kemiskinan atau X terhadap variabel pendidikan atau Y. Selanjutnya kita ke tabel koefisien. Nah, di sini nilai signifikansi diperoleh dari kemiskinan, pendidikan itu 0,009, maka dapat disimpulkan nilai signifikansi dari kemiskinan lebih kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel faktor kemiskinan atau X berpengaruh pada pendidikan atau Y. Mengapa? Karena ditemukan nilai signifikansi dari faktor dari kemiskinan ini adalah 0,009 yang tentunya lebih kecil dari 0,05. Karena mengacu pada dari dasar penentuan regresi linear sebelumnya, yang dimana tadi dijelaskan bahwa jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, artinya variabel X berpengaruh terhadap variabel Y. Sama seperti data yang ditemukan sebelumnya, nilai signifikansi dari kemiskinan itu 0,009 yang lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa faktor bebas atau kemiskinan itu berpengaruh terhadap variabel terikat atau pendidikan. Oke, selanjutnya kita kembali ke data view. Di sini kita akan menguji normalitasnya. Nah, kita buka analis, kemudian non-parametric test, legacy dialog, kemudian one sample KS. Nah, di sini yang kita masukkan adalah unstandardized. Kemudian kita pilih normal, kemudian OK. Nah, ini adalah uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, di sini dasar pengambilan keputusan uji normalitas itu ada dua. Yang pertama, jika nilai signifikan besar dari 0,05, maka nilai residualnya berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai tersebut tidak berdistribusi normal. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji normalitas diketahui 0,200 besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa nilai residualnya berdistribusi normal.
Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai cara menguji regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi SPSS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.